مولاي على سيدنا محمد. Merdeka! Merdeka! Yang tidak merah putih jangan merdeka. Itu yang baru datang merah putih enggak itu? Pokoknya merah putih nanti dikerek, yang ngerek Bu Lili. Aku gak tuh dikerek sarung merah, putih merah. Pokoknya dikerek bisa. Sehingga nanti setelah dikerek jika ketemu tanggal 26 di Bedengan. Pokoknya tak bagi-bagi. Tempe bacem, tahu, bayam, goreng telur, jagung, apa lah? Cumi, Bu Ani mana Bu Ani jagung, bulis murah-murah. Dan itu contoh saja. Bu Yuni minum. Sesekali pengajiannya kecek ya. Sekarang di sana sudah cantik banget. Di Permak kemarin tak delok itu pramukaan. Apa sudah di paving bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah lihat kitabnya? Sholatnya musafir. Wa yajuzu lil musafir qasrus salati rabaiyah bi khamsi syara'id. Seorang musafir itu boleh mengqasar salat yang berjumlah 4 rakaat dengan 5 syarat. Apa saja yang 4 rakaat, Bu? Zuhur, asar, isya. Gitu? Maghrib masa diqasar 1,5? Enggak bisa. Dulu itu ada orang mau sholat maghrib mau dikosor. Kosor itu kan diringkas dari setengah. Lihat maghrib jadi 1,5 dah. Gak bisa. Subuh dikosor jadi siji. Emangnya witir? Gak bisa. Yang 4 saja, Bu. Halo. Yang dikosor itu, yang diringkas itu cuma yang 4. Yang 3 gak boleh, yang 2 gak boleh. Yang 3 apa? Maghrib nggak boleh dikosor. Bisanya cuma dijamak dengan isya. Dohor dijamak dengan asar. Subuh dengan duha. Enggak. Jangan. Kau soli fardhu subha. Subuh dijamak karo duha. Apa bangunnya 6:30? Jangan. Sekarang yang saya kasih yang dimaksud dengan qasrus sholati ar-rubaiyah, ngosor sholat kang basa papat, kang bangsa papat, bi khamsi syara'id kelawan 5 pira-pira syarat. Ana 5 syarate. Ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiyah. Yang pertama, safar atau musafir tidak untuk berpergian maksiat. Kosor, jangan.
Misalnya mau judi ke Surabaya, nah, sampai di Sidoarjo mengkosor sholat. Orang iso, kenapa? Perjalanannya maksiat, perjalanannya maksiat. Mau judi ke Surabaya, judi ngek, nggak boleh, dikosor nggak boleh. Wa antakuna musafatu sittatu asran farsahan, jarak safarnya sejauh 16 farsah. Apa kado? Tiga apa judulnya apa coba? Istisqa. Jauh kan? Menjamak sholat sudah berarti? Istisqa jalur hujan. Karena lama tidak. Akhirnya ini yang berubah. Ini disambut. Gerhana istisqa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul istisqa masnunah. Nah, salat istisqa itu hukumnya wa salatul istisqai utawi salat istisqa masnunatun niku mbak masnunah. Iya nih kono tamu saya namanya Mas Nuna. Apa jenenge Mas Nuna? Sun. Loh, sun titik sapa? Sunnah. Fayamuruhum il al-imam. Imam memerintahkan orang agar bertaubah. Imam itu merintahkan orang untuk bertaubat. Kok suwe gak hutan, mau kakean maksiat. Ayo tobat, namanya tobat nasional. Wasodaqah, ya disuruh memperbanyak sodaqah. Sodaqah ini bu, masya Allah ya. Apalagi sodaqah itu sirriyah, sedekah yang tidak ada orang tahu. Ya, itu bisa memadamkan murkanya. Bisa memadamkan murka Allah. Hebat sedekah itu. Apalagi sedekah subuh bu ya, sedekah subuh. Ya, ketemu orang mau ke pasar, orang miskin gitu ya, sampai stop. Waktu lu, ya caranya nyetop lah. Assalamualaikum. Tidak pundi kacing datang kena mungkin kedak dah DP duit 5 juta ukut sakit dari ini tadi saya nonton video ya semaknya gitu melok berbesmili ya. Jadi ceritanya si cewek ini, mbak-mbak ini ditinggal selingkuh sama suaminya pada waktu hamil tua. Terlontang-lontang melahirkan sendiri dalam kondisi ibunya itu stroke, tangannya gak iso. Akhirnya si ini mau tidak mau cari makan sendiri, kita terus kata ibunya, nduk metu aja mulai lek gak bawa duit. Mangan opo iku? Ya doa tapi ikhtiar penting. Nggih Bu, keluar sama anaknya kecil itu. Jalan dari Lamongan lewat Gresik mau nang Surabaya. Jalan kaki, gak kuat numpak bayar ini. Nah, kan ya Allah. Lah kok ada polisi yang YouTuber itu Pak Pur waktu itu. Nah itu loh ikut jalan
Akhirnya diselip dulu parkir terus ditanya, Assalamualaikum Bu, kok melampah mawon? Saking budi niki wau, saking lamungan. Kan ono tapi ya. Enggak lebay gitu. Ya, cuma saking ekspresinya gimana gitu. Masya Allah katanya, kok jauh banget makan numpak mawon, buatan gadah nopo-nopo, ongkos buatan wonten, tapi niki wau buatan makan campur kenyang melampah malih. Ya duduk langsung diambil uang. Aku ngomong 5 juta tadi kan, iku mang terinspirasi. Diparingi 5 juta, Bu, terima ini uang sedekah kami atas nama ayah saya almarhum. Katanya, oke. Oh teman-teman tanya nangis lah kok berbes milih pisang. Aduh ya Allah. Jadi disuruh kacing ikat tambal nopo nih mangkenya utang gitu. Seorang jangan dulu, saya kata polisinya. Ini uang untuk modal usaha. Yang utangi sauran pelan-pelan. Yang penting nanti kalau uang itu kayak apa Bu? Ya lah. Mulai mana deh? Polisi ini kok Pak Pur itu bilang ini untuk usaha. Nanti sampean dodolan mau pemawon, oke hasilnya baru bisa nyaur pelan-pelan. Dijadinya maka kalau yang 5 juta itu kurang nanti ini nomor hati saya. Itu apa namanya yang bisa ditangkap dari cerita itu bahwa sesungguhnya kemerdekaan hak segala bangsa. Ya, apa namanya sedekah atas nama mayit, atas nama ayahnya. Itu ada dalam keterangan hadis dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin bab sedekah. Jadi ada as-sadaqah 'alal mayyit. Jadi sedekah atas nama mayit. Maka mereka di sana akan bahagia dengan sedekah pula jenengan atas nama beliau. Itu sedekah. Ada lagi yang baca Quran atas nama almarhum. Misalnya ngumpulin orang seperti ini, kemudian menghafalkan Al-Quran misalnya ya, itu nanti pahalanya untuk beliau. Ada yang begitu. Sahabat Nabi begitu dulu. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib itu menghadiahkan pahala bacaan Quran itu untuk Rasulullah. Tuh, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Jadi imam pada waktu salat istisqa itu memerintahkan orang untuk taubat. Pada waktu apa ini kira-kira? Apa pada waktu sholat? Apa waktu khutbah? Mesen orang itu Bu, nyuruh orang itu pada waktu sholat apa khutbah? Ya khutbah. Masa sholat nanti ngomong Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Fatihah oleh tobat jawab tobat. Jukrakno karo jamaah iki sholat apa ini? Wal khuruju minal madhalim. Dan dia keluar meninggalkan segala bentuk apa? Kezaliman wa masalihatul a'da, dan juga harus berdamai dengan para musuh-musuhnya. Wasya salah satu ayam, dan juga disuruh poso 3 dino. Berpuasa selama 3 hari dalam permintaan. Karena apa? Karena kita kenal bahwa doanya orang yang berpuasa itu sangat mustajab. Makanya tidak salah kalau ibu-ibu anak ujian ibu poso. Itu bukan puasa ujian, boten. Meyakini bahwa kemerdekaan segala bangsa bukan. Meyakini bahwa doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Jadi saat jenengan puasa itu jenengan berkesempatan untuk berdoa. Saya jadi iling pulau yang Mbak Rumin pada waktu mau perang
CPNS di UIN. Saya poso, uminya poso, nyokap gue poso, bokap gue poso. Jadi mau papat ini poso. Kalau wangsul riyen dari kandhani bahwa tanggal sekian kalau badhe perang Bang. Perang boleh ya. Perang kali ini. Jadi alhamdulillah pada waktu itu sepeser pun saya tidak mengeluarkan apa-apa dan saya lulus murni. Kalau emas itu ada emas murni, ada emas firman. Jadi itu saya ingat. Jadi perang dengan cara tirakat dengan puasa. Bukan poso khusus ujian boten. Ya ono itu. Kok ketemu Mbak Habib di bid'ahno jenengan kok. Memang enggak ada. Yang ada adalah orang berpuasa itu berkesempatan untuk memohon kepada Allah itu lebih jauh lebih diterimanya. Gitu. Paham ya? Pun ditirakati, diriadoi. Setelah puasa 3 kali, summa yakhruju bihim fil yaumir rabi' fi siyabi badalati. Jadi kemudian pada hari keempat imam keluar ke tanah lapang bersama mereka dengan memakai pakaian harian, memakai pakaian harian serta hati yang tenang, yang tunduk, ya Bu ya. Pastikan itu tadarru itu dengan apa? Dengan rendah hati mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusalli bihim raka'atain ka salatil aidain. Kemudian di tanah lapang itu ya, imam tadi itu ngimami sholat 2 rakaat seperti sholat id, ya dikeraskan juga, Fatihahnya dikeraskan, apa namanya suratnya dikeraskan. Summa yakhtubu ba'dahuma, kemudian berkhutbah sesudah sholat 2 rakaat itu, dilanjutkan khutbah. Wa yahulu ridaahu, dan apa namanya membalikkan selendangnya, dibalikkan selendangnya. Wa yukatsiru minad du'a wal istighfar, dan memperbanyak apa? Doa dan istighfar. Wa yad'u bi du'a Rasulillah sallallahu, dan berdoa, imam berdoa dengan doa Rasulullah. Gimana doanya? Doanya Rasulullah itu ini, Allahumma ja'alha. Ada? Hah? Ada di kitabnya. Doanya, Allahumma ya Allah, ij'alha, jadikanlah hujan ini suqyan, ya, Allahumma ja'alha suqyan rahmatin, ya, jadikan hujan ini sebagai siraman yang membawa rahmat. Wala taj'alha suqyan adabin, dan jangan menjadikannya, atau jangan jadikan hujan ini sebagai siraman yang membawa adab. Wala mahkin, dan juga yang tidak mengandung kecelakaan. Wala balain, dan juga bukan yang bencana. Wala hadmin, dan juga yang bukan hujan yang membawa kehancuran. Genteng bocor kabeh buatan. Wala gharakin, dan tidak menenggelamkan, bukan. Hujan-hujan yang biasa tapi terus tapi yang menyelamatkan. Gimana doanya itu? Kalau hujan, Allahumma shayyiban nafi'an. Hujan walaupun deras tapi bermanfaat. Untuk tanduran manfaat, untuk pengairan sawah bermanfaat. Jadi bukan hujan yang membawa sampai nginyut no pawon wah. Buatan. Kayak di mana ini Bu? Berantas itu. Dulu dia lawang ketok apa pinggir kali ya. Iku sik di untung sik diparingi cor itu Bu, cor ngeten. Terus ini dibangun dapur. Semestinya kan tidak berat-berat.
dari kafalum, triplek itu saja nih. Karena mengingat pondasinya ini kan tergerus oleh air tiap hari kan gitu. Waduh berat-berat Bu, pawon ini. Wah apik memang. Ada jendelanya besar. Biar apa? Tajri min tahtiha al-anhar. Bisa melihat kayak di surga di bawah ada sungai mengalir. Belokan ada ini kan. Begitu banjir Bu, kinyut sak pawon ini. Kinyut sak pawon ini. Enggak usah berat-berat. Kalah, pondasinya kalah digerus air. Ya Allah, wala warakin. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah ala dhirabi wal akami wa manabiti syajari wa butunil adwiyati gitu. Allahumma ya Allah ala dirabi, ya maksudnya ya Allah jadikanlah hujan ini gitu, ala dirabi meresap di bukit, ya. Wal akami dan onggokan tanah, wa manabiti syajar dan menyirami akar-akar tumbuhan, wa butunil adwiyah dan lembah-lembah. Allahumma hawalaina wala alaina, jadikanlah hujan ini, jauhkanlah dari kami dan janganlah menjadikan bencana bagi kami. Allahumma hawalaina wala alaina. Ini doa minta istisqa menurut doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allahumma asqina ghaisan mughisan. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan deras. Ya. Jadi ghausan mughisan, hanian marian, ya sahhan aman, wadaqan tabaqan, mujallilan daiman ila yaumiddin. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan deras yang menyenangkan, mengalir luas, lagi lebat, merata sampai hari kiamat. Allahumma amin. Allahumma asqinal ghaisa. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Wala taj'alna, dan janganlah jadikan ya, kami minal qanitin, termasuk orang-orang yang berputus asa. Kok qanitin ya? Kalau qanitin itu sebenarnya taat. Di situ apa? Minal qanitin. Allahumma ya Allah, inna bil ibadi, sesungguhnya para hambamu, wal biladi dan negeri-negeri, minal jahdi wal ju', mengalami kelelahan dan kelaparan, wad dangki dan kesempitan, mala nashku illa ilaik, yang tidak bisa kami adukan kecuali hanya kepadamu ya Allah. Allahumma ambit lana az-zar'a, ya Allah, tumbuhkanlah untuk kami tanaman-tanaman. Wa adirra lana ad-dar'a, dan perbanyaklah untuk kami zuzu, hewan peliharaan kami. Wa anzil alaina min barakatis sama, dan turunkanlah kepada kami berkah langit. Wa ambit lana min barakatil ardi, dan tumbuhkanlah untuk kami berkah bumi.
Waqshif anna minal bala, hilangkanlah musibah dari kami. Mala yakshifuhu ghairuk, tidak ada yang mampu menyibakkannya selain Engkau ya Allah. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffaran. Ya Allah, kami mohon ampunan-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Fa arsilis samaa'a 'alaina midraran, turunkanlah kepada kami banyak hujan dari langit. Ini apa namanya? Nah ini wa yaghshilu fil wadi ila sani wa yusabbihu lirra'di wal barq. Apabila air telah mengalir, hendaknya mandi di lembah dan bertasbih untuk kilat dan petir. Ini saya alami dulu, Bu. Saya mengalami ini dulu. Mengalami gimana? Di Bondowoso itu dulu, Bu, pernah tidak ada hujan selama 7 bulan. Allah, keringnya tanah sawah itu meletek apa itu tenar itu, Bu. Sumur kering, kecuali sumur saya yang dibuat Mbak itu saya dulu. Jadi saya dulu pernah cerita bahwa tetangga desa itu ke sebelah rumah saya itu minta air. Satu-satunya sumur yang tidak sah, sumur barokah sampai sekarang. Kalau saya mandi ya di situ, tapi sekarang nggak nimbol, tak kasih mesin sanyu. Kalau sanyu kan besar, Bu, ini kecil sanyi. Saya kecil sanyi. Mandi saya di situ tak alirkan kecil. Masya Allah. Nggak pernah sah itu. Walaupun yang lain sah, sumber sah, sungai kering. Bingung orang-orang. Lapangan itu, Bu, kering. Jadi waktu sih ya guru-guru. Nah, setelah itu Pak Yai pengumuman di masjid. Pengumuman. Nah, karena elang. Enggak. Jadi tidak puasa, paling Yai itu yang poso itu. Masyarakat dan dihimbau poso, Kiai ini dok paling yang poso. Husnudon saya begitu, apalagi saya gak belas. Kalau saya masih SD, masih kecil saya. Kira-kira saya masih kelas 2 SD. Habis itu justru pengumuman dari masjid itu, masyarakat dianjurkan menuju ke lapangan. Di belakang garasi saya persis, depannya kok depannya garasi saya itu lapangan, sehingga kalau ada tamu 100 bis pun saya terima ya, karena pekarangan saya luas, kami duit jadi lapangan. Jadi di lapangan itu kok kumpul orang-orang yang punya jaran digowo, wedhus digowo, sapi digowo, air itik digowo apa. Dijak dungo, sak kewane dijak dungo. Karena sudah 7 bulan enggak hujan. Ya Allah, bayangkan gimana itu 7 bulan enggak hujan. Kering, Masya Allah. Dungo, diajak sholat di lapangan itu sama Pak Yai. Saya melok di situ. Terus dungo. Doa seperti ini, doanya Nabi ini. Belum selesai doanya, Bu. Masih separuh. Di saat terik matahari itu panas tak karu-karu, orang payungan karena panas saat itu. Bu ibu barang payungan panas, saking panasnya. Lah kok dungo sih oleh separuh. Mak betutu. Jaduk. Mau bahasa sini. Bahasa apa ya? Mak betutu, Bu. Awan itu kira hampir doa selesai, rokok biur air hujan itu, Bu. Subhanallah. Ya sewenang wong udan-udan. Maaf ya.
Hutan-hutan bisa. Ya Allah. Dan sangat saya mengalami. Saya mengalami. Ya Allah, ya Allah. Hujan, Masya Allah, luar biasa. Imam Bukhari hadis 966 dan Imam Muslim hadis 894 meriwayatkan dari Abdullah bin Zaid bin Asim bahwa Nabi pergi ke lapangan dan memohon turunnya hujan. Beliau menghadap kiblat, membalikkan selendangnya, mengerjakan sholat 2 rakaat. Dalam riwayat Bukhari tersebut disebutkan beliau mengeraskan bacaan kedua rakaat seperti Idul Fitri atau Idul Adha, dikeraskan sholat ini. Imam yang kedua, imam memerintahkan orang-orang agar bertaubat, bersedekah, meninggalkan segala bentuk kezaliman, berdamai dengan para musuh, berpuasa selama 3 hari. Sebab perkara-perkara ini berpengaruh terhadap dikabulkannya doa. Jadi tak ulangi, bertaubat. Kenapa kok doa kita kok tidak diterima? Turun taubat. Kak gelem maca istighfar. Oh sampun Pak Ustaz. Barangkali yang kedua, medit. Gak mau sedekah. Makanya doanya belum dikabul. Oh sampun. Oh barangkali yang ketiga, belum meninggalkan kezaliman. Zalim dan anak ini secara tidak terasa. Anak jangan dizalimi, Bu. Beri hak anak itu. Itu semua adalah kewajiban orang tua. Ya kan? Masak nomi, apalah kesukaannya, kerengsengan. Kesukaannya apa. Jadi nyeneng. Katanya idkhalus surur, menyenangkan hati orang itu, Bu. Tak kasih tahu dulu ya, tak pukul sih, mumpung ilik. Ada hadis saya tertarik banget, bagus hadisnya, Bu. Man idkhulus syururi ala qalbil mu'min. Siapa yang suka memasukkan perasaan gembira ke hati orang mukmin, artinya apa? Menyenangkan, suka menyenangkan orang, ya. Suka menyenangkan orang. Khalaqallahu, saat itu juga Allah menciptakan sab'ina malakan. Sab'ina alat malakan, 70.000 malaikat. Saat itu Allah ciptakan 70.000 malaikat. Untuk apa? Apa hubungannya dengan kita menyenangkan orang? Loh, Allah menciptakan 70.000 malaikat. Diberi tugas malaikat itu oleh Allah. Untuk apa? Yastaghfiruna lahu. Tugasnya malaikat itu untuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang tersebut. Hatta yaumul kiamah, sampai datangnya hari kiamat. Allah itu baru 1 kali menyenangkan orang mukmin. Bagaimana kalau kita tiap hari menyenangkan orang? Coba. Loman. Ya. Belum dijaluk di bablah dewi. Itu kan menyenangkan. Enggak, Bu, itu cuma contoh. Bu bawon biasa yang ngomong. Pak Bawon. No. Ya Allah. Maka siapa yang menyenangkan hati seseorang, khalaqallahu sab'ina ala malakan, Allah langsung ciptakan 70.000 malaikat. Yastaghfiruna lahu, yang bertugas untuk memohonkan ampunan kepada Allah.
hatta yaumil kiamah, sampai datangnya hari kiamat. Jadi diistighfari oleh malaikat. Allah Akbar. Diistighfari oleh malaikat. Seneng kan apalagi orang tuanya, ibunya, ayahnya, Masya Allah. Loh, ribut nek sampun sumare, loh, kan banyak jalan. Ya, sedekah atas nama almarhum. Itu ngakir. Dia sini ditalilin, Masya Allah, itu bahagia mereka. Terus dulu pernah saya pesan, ayo bersama-sama mengamalkan. Saat setiap sholat 5 waktu, setiap habis sholat 5 waktu, jangan beranjak pulang dulu. Kalau di masjid, kalau di musola, ya duduk dulu, ya duduk dulu jenengan, ambil tasbih, baca istighfar untuk jenengan dan kedua orang tuanya 100. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, sampai 100. Nggak sampai 1 menit. Cepat kok. Hafian 3 jam kuat. Beres apa laras? Laras. Istighfar untuk diri kita dan kedua orang tua. Habis itu 100 lagi. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Coba jenengan praktekkan. Sanggup? Insyaallah. Hitung-hitung jenengan kepingin menyenangkan kedua orang tua kita di alam barzakh. Nggih. Menyenangkan hati orang tua walaupun sudah wafat. Senang. Sampai dalam kitab Sahih Muslim itu sampai dikatakan begini. Orang tua kita, ibu bapak kita itu sampai tanya ke malaikat. Kan? Oh. Kan. Soklat dulu. Apa dari malaikat? Kula ndek taklet. Niki riwet sakmono kae niki. Kanan sinten? Kula tidak merasa beramal di dunia dulu seperti ini, Mbak. Enggak. Jawaban malaikat, hadza min waladika laka. Ini dari anak-anakmu, istighfari anakmu, sedekah anakmu, yang semua atas nama kamu. Laka, ini untukmu semua. Subhanallah. Makanya belajar loma, pemilihan ibu bapak kita. Syukur kalau bapak ibu kita masih ada yang hidup. Ojo perhitungan nang wong tua, sing duro nang wong tua. Sanggup kira-kira? Insyaallah. Insyaallah. Terkadang kenapa doa kita tidak dikabulkan? Dia belum berdamai dengan musuhnya. Jangan suka punya musuh. Di dunia ini hidup sementara, dijadikan sempit karena kita punya musuh. Enaknya hidupnya damai, tenang, tentrem, adem ayem, uripe ayem, rumangsa aman, tulungi rasa tanda yen iman. Kenapa dia ayem? Ada pancaran iman di dalam hatinya. Enggak mau dia punya musuh. Kita baik saja. Perkara dia api dan kita urusan dia dengan Allah. Ya. Peduli amat aja nggak peduli. Biar urusan dia dengan Allah, yang penting kita tidak mau memusuhinya. Kita tidak mau menjadikan masalah dengan orang itu. Tetap kita baikin.
kita apiin. Perkara dhek gak api nang kita, urusan dia dengan Allah. Sabar narimu senajan dimusuhi. Gak apa-apa, senajan dimusuhi sabar mawon. Serahno nang Gusti Allah. Kabeh tinakdir saking pengen. Semua sudah ada ketetapannya dari Allah. Kenapa kula pun berdamai Ustaz? Kok sedereng dikabulkan? Oh, barangkali jenengan pas donga niku sering jaluk nang Gusti Allah tapi jarang poso. Kebutuhan nang Gusti Allah banyak. Ya Allah, kula butuh ini, butuh ini, kula butuh iki, butuh iki, tapi gak tahu poso. Jajan poso. Pas poso niku jenengan donga. Oh. Ya, kabeh dilakoni pun dilakoni, tobat ampun, sedekah sampun, meninggalkan kezaliman sampun, berdamai dengan musuh sampun, poso 3 dina sampun. Kok sih syarat awali dengan sholat. Jadi doa-doa itu masih tertutup, terkatung-katung, belum tembus langit. Ketika kita berdoa itu membaca diakhiri dengan apa? Dibuka dengan sholawat, terbukalah pintu langit. Sholawat, jangan ngeremehin sholawat. Sholawat, ayo sholawat. Wong Gusti Allah wae sholawat. Sholawat, ayo sholawat. Wong malaikat wae sholawat. NKRI harga mati, sholawat sampai mati. Taubat sebelum mati. kurang kompak ya. Lagi sholawat, ayo sholawat. Wong Gusti Allah wae sholawat. Sholawat, ayo sholawat. Wong malaikat wae sholawat. NKRI Harga mati, sholawat sampai mati. taubat sebelum mati. Al-Fatihah. Napa ingkang saged kawula aturaken dhateng panjenengan sami bilih kirang trap sring catur wicara lan kota kami kang dadosaken daging penggal sebilah malih nyuwun agunging sesamudra panaksani kacepot bulan mira mon badhe selopon anyuwun sapora saking bengkong yang sarana sekalangkong saporana jus durian, jus mangga, jus sirsak, jus pisang, jus durian dan jus strawberry. Itulah nama-nama jus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.